Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi kita. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Langsung saja, Ibu akan menjelaskan tentang materi berjudul ukuran letak. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Sekarang kita masuk ke ukuran letak. Ukuran letak itu meliputi kuartil, kemudian desil, dan persentil. Nah, untuk materi ini kita membahas tentang materi kuartil. Kuartil itu terdiri atas 3 macam. Kuartil bawah yaitu Q1, kemudian kuartil tengah yaitu Q2, dan kuartil 3 atau kuartil atas itu adalah Q3. Nah, untuk menentukan nilai kuartil yang harus kita ketahui adalah di mana sih letak kuartil tersebut. Sebelum kita mengetahui tentang letak kuartil, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kuartil. Kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Karena membagi data menjadi 4 bagian yang sama, maka pasti dia selalu dibagi menjadi 4 bagian. Maka rumusnya adalah nanti menggunakan per 4 semua. Nah, yang pertama kita adalah menentukan letak. Untuk menentukan nilai kuartil, kita melihat data dulu. Data itu terdiri dari data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal itu ada data genap, juga ada data ganjil. Nah, sekarang kita lihat dulu apabila datanya ganjil. Di sini ada contoh untuk data ganjil terlebih dahulu. Ada sebuah soal di sini, data pengujian terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, dan 8. Dari sini kita bisa lihat jumlah data ada 7. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ini tidak berurut. Data yang diberikan ini tidak berurut. Untuk menentukan kuartil, langkah pertama kita harus mengurutkan data dulu menjadi data mulai dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Sehingga di sini sudah terurut menjadi data yang pertama 2 dulu karena angka terkecil 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini Ibu akan memberi dia data pertama, data kedua, data ketiga, keempat, 5, 6, 7. Karena 7 berarti data kita adalah data ganjil. Nah, untuk menentukan Q1, Q2, Q3, kita harus menentukan letak dulu, letak Q1. Letak Q1 itu rumusnya adalah, karena di sini kita menentukan Q1 berarti kita terus ini 1 per, tadi dikatakan kalau kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama, berarti 1 per 4, rumusnya N ditambah 1. N ini adalah jumlah data atau frekuensi juga boleh. Jadi N sama dengan frekuensi atau jumlah data. Tadi data kita ada 7 data. Jadi kita tentukan dulu Q1 itu letaknya di 1/4. N-nya ada 7 data, berarti 7 ditambah 1. Berarti sini 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti letak Q1 ini pada data yang kedua. Jadi bukan Q1 nilainya bukan 2. Q1 bukan nilainya 2, tapi Q1 itu terletak pada data yang kedua. Kita lihat kembali, data kita yang kedua di sini adalah angka 4. Jadi Q1 itu nilainya sama dengan 4. Ini hanya menentukan letaknya di mana. Dia letaknya di urutan kedua. Tadi Ibu sudah memberi nama data pertama 2, 3 sampai ke 7. Ternyata Q1 itu letaknya pada data yang kedua. Data kedua itu adalah angka 4 yang ini. Ya. Nah, kemudian kita cari lagi misalnya Q2 tadi dikatakan, berarti kita tulis aja. Kalau di sini kan tadi 1, kita tulis di sini 1, karena di sini 2, kita tulis di sini 2. Pembaginya adalah 4. Ini bisa disederhanakan, dijadikan setengah. Kemudian tetap rumusnya N ditambah 1. N adalah jumlah data, berarti setengah dikali 7 ditambah 1. Berarti setengah ditambah dikali 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi Q2 ini datanya terletak data keempat, data yang keempat. Jadi kamu lihat di sini, ternyata data yang keempat kita adalah 5. Jadi Q2 itu nilainya 5. Jadi bukan 4 ya. 4 ini letak data yang keempat. Kalau ditanya nilainya adalah 5. 5 dapat dari mana? Dari data yang sudah kita urutkan tadi. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Data keempat adalah angka 5 gitu ya. Lanjut kita ketiga berarti 3. Tampil di sini 3.
dibagi 4. Kenapa? Karena kuartil ada dibagi 4 bagian yang sama. Tetap rumusnya ada N ditambah 1. Berarti 3/4, N-nya adalah 7 ditambah 1. Berarti 8 dikali 3 sama dengan 16, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Berarti dia letaknya data yang ke-6. Data yang ke-6. Kita lihat lagi kembali di sini. Data yang ke-6 kita adalah angka 7. Berarti Q3 sama dengan 7. Jadi bukan kalian sudah dapat di sini hasilnya ini adalah 6 maka itulah Q3, bukan. Ini menentukan dia letaknya di data yang ke-6. Data yang ke-6 itu adalah angka 7. Seperti itu. Dan seterusnya seperti itu. Itu untuk data yang ganjil. Lanjut kita jumlah data genap. Nanti kalian lihat di situ ada di file ibu sudah memberikan file kemarin ya. Nah, kamu lihat lagi sekarang jumlah data genap. Kita lihat di sini. Ada data kita ini terdiri dari 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Berarti N kita 8. N-nya sama dengan 8. Datanya kebetulan sudah berurut. Terdiri dari 1, 3, 4, 5, 6. 6-nya 2 kali kemudian 7. Jadi kalau ibu tulis 1, 2, sampai 8 ya. Nah, sekarang karena datanya genap, rumusnya bagaimana? Rumusnya sama masih Q1 ya kan? Q1 sama dengan 1/4 ditambah N ditambah 1 rumusnya ya. Karena Q1 maka di sini 1. 1/4, N-nya ada 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9 dibagi 4 maka Q1 itu terletak pada data 2,25. Nah, ini 2,25 berarti kamu harus mengurutkan di sini. Berarti dia letaknya di antara data kedua, dan data ketiga. Data ketiga. Nah, ibu di sini ada tulis ya. Kebetulan di sini angkanya sama. Jadi, kalau dilihat posisi antara 2 dan 3 itu adalah angka 3 dan 3. Berarti Q2-nya adalah Q2, nanti rumusnya Q2 ditambah Q3 per 2. Rumusnya seperti itu. Kenapa Q2 ditambah Q3? Karena terletak di data ke-2,25. Berarti di data kedua dan data yang ketiga. Sekarang kalian lihat di sini, data kedua kita angkanya 3, data ketiga kita juga adalah 3. Maka kita tambah 3 ditambah 3 per 2. Berarti angkanya 6. Berarti Q1 itu nilainya 3. Karena 3 tambah 3 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Datanya adalah nilainya adalah 3. Jadi Q1 itu nilainya 3 untuk kuartil 1. Nah, lanjut kita langsung, nanti kamu bisa baca. Ibu langsung ke ketiga saja. Ketiga itu rumusnya sama seperti tadi, 3/4 ditambah 8 ditambah 1. Ini adalah N. N kita, data kita jumlahnya 8 ya. Nah, berarti 3/4 dikali, ini kan dikali rumusnya, jadi 8 tambah 1 9. Berarti 3/4 dikali 9. Nilainya adalah 6,75. 6,75 berarti dia terletak di data ke-6 dan data ke-7. Data ke-7. Nah, kalian lihat di sini. Setelah kita urutkan, berarti angka data ke-6 dan data ke-7 adalah angka 6 dan 6. Berarti Q3, ini Q3 ya. Q3 berarti sama rumusnya seperti ini. Q6, data ke-6 ya, data ke-6. N6 atau data ke-6 ditambah data yang ke-7 dibagi 2. Data ke-6 kita adalah 6, data ke-7 kita adalah juga 6, kemudian dibagi 2, hasilnya juga 6. Maka Q3 itu nilainya sama dengan 6. Itu adalah untuk data genap. Lanjut kita ke data berkelompok. Nah, data berkelompok itu ada data di sini, ada contoh soal kita, ada tabel di sini, ada tabel ya. Nah, tabel ini ada frekuensi, kemudian jumlah dalam rupiah. Nah, dari sini ibu kasih nama nih, ini kelas pertama, kemarin sudah belajar tentang kelas ya. Ini kita ada 6 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas ke-5, kelas ke-6. Nah, setiap kelas ini memiliki frekuensi, ada 2, 4, 6, 4, 3, 2, 3, 1, 3 dan 1. Total semua frekuensi adalah 20. Nah, untuk menentukan
kuartil, kita harus menambah satu kolom lagi. Kolom ini disebut dengan frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu cara mendapatkannya seperti ini. Jadi kita lihat frekuensi kumulatif kita, frekuensinya pertama 2, jadi kita tulis di sini 2. Nah, kemudian dari frekuensi kumulatif ini, jadi kita nambah satu kolom ya. 2 ditambah 6, jadi kita begini kan, 2 ditambah 6, 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. 16 ditambah 3 sama dengan 19. 19 ditambah 1 sama dengan 20. Jadi frekuensi kumulatif itu nilainya 20. Frekuensi kumulatif nilainya harus sama dengan frekuensi seluruh yang ada di soal. Jadi kalau misalnya nanti di sini angka-angkamu tidak sampai 20 di sini, berarti ada yang salah pada saat kamu menjumlahkan frekuensi kumulatifnya ya. Nah, kebetulan di sini yang ditanya adalah Q2. Untuk data berkelompok, Q2 itu sama dengan median. Kemarin kamu sudah belajar tentang data berkelompok median. Mungkin kamu bingung cara mengerjakannya. Nah, kebetulan di sini kuartil Q2 itu sama dengan median, maka Ibu langsung menjelaskannya saja. Rumus Q2 atau ini semua rumusnya sama ya untuk kuartil. Untuk kuartil semua rumusnya sama. Di sini Ibu ada sudah diberikan di materi sebelumnya. Rumus kuartil itu adalah K di sini kini maksudnya kuartil keberapa yang kita ingin cari, kemudian B1. B1 biasa kamu tahu dengan batas bawah ya. Batas bawah, kemudian K dikali N. K itu adalah kuartil yang kita cari, N itu jumlah data, per 4 ini adalah kuartilnya. Kemudian dikurang FB atau kalau Ibu biasa menggunakan FK di sini. Frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil. Kemudian di sini frekuensi biasa, kemudian dikali dengan panjang kelas, ya. Atau bisa juga disederhanakan menjadi begini saja biar enak. TB ditambah, TB ini tepi bawah, kemudian kuartilnya, ya, kuartil berapa, jadi Ibu tulis QI di sini bisa 1, 2, 3 karena kuartil ada 3. Kemudian dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, kemudian frekuensi saja, kemudian dikali panjang. Ini boleh sama aja sebenarnya, cuman yang beda itu hanya tulisan-tulisannya ini saja, tapi sama cara mengerjakannya. Nah, kalau sudah, kita pertama sama seperti tadi pada saat kita mengerjakan kuartil data tunggal, kita harus menentukan dulu di manakah letak, di mana letak Q1, Q2, Q3. Nah, karena yang di sini ditanyakan Q2, maka kita harus mencari dulu. Oh, Q2 itu letaknya di sini nih. Q2 ya. Q2 cara mencarinya kan berarti Q2 itu kan sama dengan 2/4. 2/4 sama dengan setengah ya. Setengah dikali N ditambah 1. 1/2. Kemudian N-nya adalah 20 ini ya, frekuensinya ya. Frekuensinya 20 ditambah 1 gitu ya. 21 dibagi 2. 21 ya, ini kan 20 tambah 1 21 dibagi 2 sama dengan 10,5. Oh, ternyata letak Q2 itu di data yang ke 10,5. Nah, karena data yang ke 10,5, maka kita harus melihat frekuensi kumulatif. Jangan melihat frekuensinya. Untuk menentukan letak Q2-nya, kita lihat frekuensi kumulatif. Cari angka yang mengandung 10,5. Ini tidak mengandung 10,5. Kita lihat di sini ya, frekuensi kumulatif ada angka 2, 6, 12, 16, 19 dan 20. Dia mengatakan bahwa data itu ada letak di data ke 10,5. Ini belum masuk di 10,5. Nah, 12 inilah data yang mengandung Q2. Berarti di sini letaknya mulai dari sini kan angka terakhir ini 6, data yang ke-6. Berarti di sini letak data yang ada di sini mulai dari 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 12, data yang ke-12. Berarti kelas inilah Q2-nya. Nah, Q2-nya berarti kelas di sini. Kalau kalian sudah menentukan kelas ini, baru kalian bisa memasukkan rumus tadi. Rumus apa? Rumus Q2. Tadi rumusnya adalah TB ditambah Q2 ya. Berarti Q2 per 4 dikali N jumlah data, kemudian dikali frekuensi kumulatif, kemudian per V frekuensi kelas kuartilnya, kemudian dikali panjang. Nah, sekarang kalian lihat untuk menentukan TB, kalian lihat di sini nih. Ini kan 14 sampai 16 nih. Berarti TB itu tepi bawah. Tepi bawah itu 14 dikurang setengah. Berarti 13,5 ya. 13,5. Kemudian ditambah Q2 berarti setengah N. Q2 setengah dikali N.
Ya, jadi ini udah usah pakai 4 lagi karena tadi kan 2/4 dijadikan setengah sudah. Dan dikurang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ini kelas kuartilnya, sebelumnya berarti frekuensi kumulatifnya di sini 6. Angka 6 ini ya, dikurang 6, ditutup kurung dulu. Kemudian katanya per frekuensinya sekarang. Jadi jangan lihat frekuensi kumulatif, kalian lihat frekuensi kelas kumulatif, kelas kuartilnya adalah 6. Kemudian dikali panjang. Panjang itu yang mana? 14 sampai 16 cara menghitungnya. 14, 15, 16 berarti 3. Jadi panjangnya adalah 3. Nah, kalau sudah baru kalian 13,5 ditambah setengah NN 20. Di sini N-nya 20 ya. Setengah 20 dikali setengah sama dengan 10. 10 dikurang 6 per 6 dikali 3. Nah, terus lagi kembali 13,5 ditambah 10 dikurang 6, 4. 4 per 6 dikali 3. Nah, ini kamu harus cari dulu nih. 4 per 6 dikali 3. 4 kali 3, 12. 12 dibagi 6, 2. Berarti 13,5 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 15,5. Nah, angka 15,5 inilah hasil dari Q2. Kalau tadi yang di atas ini hanya menentukan letak. Di mana letak Q2-nya. Di sini letak Q2-nya. Ini baru menentukan letak. Nah, inilah hasil dari Q2, yaitu angkanya 15,5. Nah, kalau kalian sudah lihat di sini 15,5, nah kamu bisa cek di sini benar nggak itu jawabannya 15,5. Lihat dari sini Q2 itu kan antara 14 sampai 16. Berarti 15,5 termasuk di dalam daerah ini. Berarti jawaban Anda benar. Oke, dari Ibu itu saja. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.